Tuhan memiliki rencana yang besar bagi setiap orang percaya. Oleh karena itu, kita selaku orang-orang percaya, kita diproses, dibentuk dan dipersiapkan oleh Tuhan terlebih dahulu, supaya kita benar-benar layak untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik yang telah Allah rancangkan dan persiapkan sebelumnya untuk setiap kita. Namun memang kadangkala ada beberapa orang Kristen yang masih berkilah, ya. Tidak mungkin aku dapat menjadi alat Tuhan untuk tujuan yang mulia, karena aku seorang yang biasa dan tak punya kemampuan apa-apa. Ada beberapa orang Kristen yang masih meyakini bahwa dirinya adalah manusia biasa yang tidak punya kemampuan luar biasa. Padahal jika kita melihat sejak awal penciptaan manusia dan sejak Tuhan hidup di dalam diri kita menjadi pengikut Kristus, Tuhan menciptakan kita dalam gambaran yang sangat mulia dan menolong kita, mengaruniakan kepada kita karunia-karunia rohani, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan ini. Yang mungkin bagi kita sendiri kita heran kenapa kita bisa melakukannya. Tapi ketika kita merenungkannya, itu semua karena Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Jadi mungkin kita berkata saya tidak bisa apa-apa, tapi Tuhan punya bisa. Artinya Tuhan punya kemampuan yang luar biasa untuk kita. Dan kita bisa mewujudkannya di tengah-tengah pelayanan hingga saat ini. Kita bisa melakukan apa yang bagi kita di masa lalu mustahil. Tapi sekarang kita melihat di dalam Tuhan tiada yang mustahil. Karena Tuhan yang menolong setiap pekerjaan pelayanan kita. Tuhan yang memproses kita, yang membentuk kita sedemikian rupa. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pada hari ini kita belajar dari Timotius. Ketika Paulus menuliskan suratnya kepada Timotius untuk memberikan sebuah penguatan baginya, bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan Timotius, seorang penatua di kota Efesus yang masih cukup belia, di mana dia menghadapi para pengajar yang sesat, yang suka bersilat lidah dan mengacaukan, suka akan omongan kosong dan hidup dalam kefasikan. Ada dua nama yang disebutkan di situ, yaitu Himeneus dan Filetus. Mereka orang-orang yang mengacaukan iman jemaat, yang telah berusaha melemahkan iman orang percaya. Penyesatan yang mereka sampaikan adalah bahwa kebangkitan kita telah berlangsung. Padahal kita tahu bahwa kebangkitan itu adalah nanti di akhir zaman. Sehingga hal itu membuat orang sulit untuk percaya dengan peristiwa kebangkitan yang Yesus lakukan. Bahwa kebangkitan sedang berlangsung. Bagaimana caranya? Mereka saat itu sedang hidup di dalam dunia. Kalau kebangkitan ketika Yesus bangkit, dia hidup, menampakkan diri, tapi langsung naik ke sorga setelah 40 hari ia menampakkan diri. Nah, hal ini membingungkan dan menyesatkan jemaat. Dan kalau ada penyesatan-penyesatan seperti ini akan membuat kericuhan di tengah-tengah pelayanan. Sehingga Timotius tentu harus memiliki kebijaksanaan sekaligus pengetahuan yang benar tentang kehendak Allah. Nah, disinilah Paulus memberikan nasihat supaya Timotius tidak terpengaruh dengan para pengajar sesat itu. Jangan sampai Timotius jatuh dalam tindakan yang bisa membuat dia dijatuhkan oleh orang-orang yang menjadi lawannya. Artinya kalau kita lihat di sini, maksud Paulus adalah supaya Timotius menjadi orang yang bijak dalam hal perkataan. Dalam ayatnya yang ke-15 dikatakan,
usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Nah, jadi Timotius dalam menghadapi pengajar sesat, ya, dia sedang diproses, dibentuk oleh Tuhan untuk bisa berkata berani dan benar. Karena menyuarakan kebenaran itu diperlukan keberanian. Jika tidak ada keberanian, kebenaran bisa terbungkam. Nah, Timotius sebagai seorang muda dan seorang pemimpin, seorang pelayan di kota Efesus, dia harus menyampaikan yang benar adalah seperti ini, bahwa kebangkitan belum berlangsung. Kebangkitan itu hanya berlaku di dalam nama dan kuasa Yesus bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dan dalam perkataan yang bijak di sini Timotius tidak mempertengkarkan hal-hal yang tidak layak, ya. Kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-23 dan 24, ya. Ayat 20 sampai ayat 26 menjadi bacaan untuk malam, ya, ibadah keluarga yang dilaksanakan malam hari, digabung bersama dalam ibadah syukur Hud ini, ya. Bacaannya itu satu perikop ini ada kaitannya, bahwa sebagai seorang pemimpin dan pelayan di mana Tuhan sedang memproses Timotius, hendaklah ia hadir sebagai seorang pelayan yang tidak usah mencari-cari soal untuk dipertengkarkan. Jangan sampai dia terjebak pada perkataan-perkataan atau perbincangan yang bodoh dan tidak layak, yang bisa menimbulkan pertengkaran di antara jemaat sehingga persekutuan itu menjadi hancur. Tapi hendaklah ia harus cakap mengajar, sabar dan lemah lembut. Ayat 22, 23, 24 dan 25. Ada proses yang harus dilewati, di mana dia harus lewat dirinya sendiri, berkata bijak, menjauhi pertengkaran, dan melayani mengajar banyak orang dalam kesabaran dan kelemah lembutan. Itu tidak mudah, Bapak Ibu, saudara-saudara. Kalau orang yang tipe-tipe karakternya patuh, menerima, enak kita mengajarnya, kita memberitahunya. Tapi bagi mereka yang bebal, aduh, ya, sekali, 2 kali, 3 kali, sampai 10 kali terakhir kita yang nyerah, ya. Karena seperti kita sedang nabrak tembok, ya. Kita pula yang mental. Nah, itu tidak mudah, sehingga di sini dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan penguasaan diri, sehingga jangan sampai terjebak pada situasi di mana kita yang jadinya bertengkar dengan orang-orang yang sedang kita bina, yang sedang kita ajarkan, atau yang sedang kita bentuk untuk menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Akhirnya orang akan melihat, wah, pelayan Tuhan kok begitu, gitu ya. Malah kita mendapat celah di hadapan orang. Wah, pelayan Tuhan tidak lemah lembut, tidak sabar, ya, dan suka mencari-cari hal-hal yang bodoh. Nah, ini yang menjadi nasihat Paulus kepada Timotius yang juga berlaku kepada kita semua sebagai pelayan-pelayan Kristus. Hal yang kedua adalah bagaimana Timotius juga harus menjaga kesucian. Dengan cara apa? Kalau di dalam ayatnya yang ke-22 disebutkan, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ya, kenapa disebut nafsu orang muda? Kenapa Bapak Ibu? Ini orang muda ada beberapa nih, kenapa ya? Kalau masih muda gimana? Ini dia, tipikal orang muda itu senang dengan tantangan, sehingga mau salah mau benar tabrak aja gitu. Perkara sakitnya belakangan nanti
Beda dengan yang sudah dewasa, ya. Kita tahu itu salah, kita tahu itu bisa menyakiti kita, bisa merugikan orang lain. Kita tidak mau mengambil jalan itu, kita tidak mau melakukan perbuatan itu, ya. Karena bisa merusak persekutuan. Nah, jadi maksud di sini bukan berarti jadi orang muda itu buruk semua. Seakan-akan orang muda tidak baik, bukan. Tapi ada satu sisi di mana jiwa muda yang setiap kita pernah mengalaminya, ya. Bapak Ibu pernah mengalami jiwa muda? Nafsu orang muda? Nah, bisa jadi. Boleh kita semakin lansia semakin berjiwa muda, boleh. Tapi jangan sampai nafsu orang mudanya yang masih menguasai. Tuh ya. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, tetap ada sisi yang baik dari orang muda yang perlu dikembangkan, yaitu ya memiliki idealisme yang tinggi, ya, memiliki semangat untuk melakukan sesuatu yang baru, gitu. Tapi yang tidak baiknya, yang suka semaunya, ya, bertindak dulu tanpa berpikir seperti itu, atau perkara nanti salah atau tidak itu belakangan. Nah, itu yang perlu ditinggalkan, dijauhi. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Paulus kepada Timotius, karena dia juga masih muda waktu dia jadi pemimpin. Ya, dia harus mengedepankan jiwa Kristus yang lemah lembut, penuh penguasaan diri yang memenuhi hidupnya. Sehingga apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan, apa yang dia pikirkan tidak semata-mata karena ada kedagingan, tapi karena Roh Tuhan yang kudus menguasainya. Sehingga dia bisa menjauhi hal-hal yang tidak baik. Dan selanjutnya secara positif mengejar keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal-hal ini yang menjadi sebuah pembelajaran bagi kita di tengah-tengah persekutuan dan pelayanan yang ada, yaitu di mana kita semua adalah orang-orang baik muda maupun usia tua, kita semua orang-orang yang sedang dibina oleh Tuhan, diproses, dibentuk sedemikian rupa oleh Tuhan supaya kita tidak melenceng dari jalan kebenaran, dari jalan kehidupan yang Tuhan sudah tentukan untuk kita lalui. Memang ada banyak godaan dan tantangan, ada banyak penyesatan, ajaran-ajaran palsu, ada hal-hal yang sia-sia yang mengajak kita untuk lebih banyak bergosip daripada mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tapi kalau kita hidup di dalam tuntunan Tuhan, kita menguasai diri sesuai dengan kehendak Allah, kita bisa menyampingkan hal-hal tersebut. Dan kita bisa mempertahankan, membela iman kita, bahwa yang benar adalah Kristus itu Tuhan, dan kebangkitan itu hanya ada di dalam Kristus bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, ada satu ayat yang menjadi hal yang penting dalam seluruh teks bacaan ini, ya. Ketika Paulus memberikan nasihat kepada Timotius dengan satu tujuan, ya, supaya Timotius tampil menjadi orang yang baik dan mulia. Coba kita lihat dalam ayatnya yang ke-20. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Nah, maksudnya di sini adalah bahwa kita sebagai orang Kristen, pelayan-pelayan Kristus ataupun hamba-hamba Allah, sesungguhnya Allah mempersiapkan kita dan membentuk kita untuk menjadi perabot yang terbuat dari emas. Bapak Ibu tahu cara membuat emas itu apa namanya, membentuk emas gitu ya, cincin emas, kalung emas. Diapain Bapak Ibu? Dibakar. Diketok-ketok gitu ya. Caranya luar biasa berat. Tapi dari cara yang berat dan sulit, rumit, muncul suatu perhiasan yang indah, perabot yang indah. Nah, kalau perabotan makan yang terbuat dari emas,
itu biasanya dipakai oleh para raja atau para bangsawan pada masa lampau. Ya, kalau sekarang mungkin perabot-perabot itu hanya orang-orang tertentu yang bisa membeli dan mengoleksinya. Ya. Nah, sementara kalau perabot yang terbuat dari kayu atau dari tanah itu dipakai untuk maksud yang kurang mulia, yang biasa-biasa aja, kurang dipandang. Walaupun sekarang memang gerakan go green adalah lebih mengutamakan ya yang terbuat dari bahan-bahan alam gitu. Tapi tetap penggunaannya bukan untuk sesuatu yang spesial, yang istimewa. Beda dengan perabot emas. Nah, jadi lewat bacaan ini Paulus menyatakan kepada Timotius, jadilah sesuai apa yang Allah bentuk dalam kehidupannya. Ketika Tuhan membentuk Timotius sedemikian rupa, berada di tengah-tengah ruang pelayanan yang berat dan sulit, ada suatu maksud yang indah dan mulia, supaya Timotius menjadi pelayan Tuhan yang setia, orang yang dihormati, orang yang dihargai. Dia menjadi perabot yang dipandang oleh orang lain, perabot yang terbuat dari emas, perabot yang benar-benar mencerminkan kemuliaan dari sang empunya perabot itu. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan kepada kita semua, bahwa kita juga dipersiapkan oleh Allah untuk maksud dan tujuan yang mulia, yaitu menjadi saksi Kristus, menjadi orang-orang yang mau melayani sesama, yang dengan penuh kesabaran mengajar dan dengan penuh kelembutan menasihati orang lain. Kita hadir, dipersiapkan Allah untuk menjadi orang-orang yang melerai pertikaian dan percekcokan, yang menghapuskan fitnah, gosip, ataupun iri hati. Kita adalah orang-orang yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi perabot yang mulia di dalam hal kita menjaga persekutuan dan pelayanan ini sebagai persekutuan yang kudus dan mulia, yang selalu beribadah hanya kepada Tuhan. Dan yang terakhir, sebagai perabot yang mulia, orang-orang yang mulia dalam hal bertindak, yaitu senantiasa mencari dan melakukan keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai. Orang-orang yang membawa damai, orang-orang yang membawa kasih, orang-orang yang senang keadilan dan suka akan kesetiaan adalah orang-orang yang dicari, orang-orang yang dihargai, dan orang-orang yang dijunjung tinggi oleh sesamanya. Nah, berkaitan dengan peringatan HUT Bangsa dan Rakyat Indonesia, hari ini kita semua sebagai warga gereja dan sebagai para pelayannya, kita adalah orang-orang yang sedang dibina dan digembalakan, diteguhkan oleh Tuhan di dalam gerejanya ini untuk mempraktikkan hidup yang berkeadilan, penuh belas kasihan, dan damai sejahtera dari Allah di tengah-tengah masyarakat. Kita dipanggil untuk menjadi warga gereja sekaligus warga negara yang mengisi kemerdekaan bangsa dan negara kita dengan melakukan perbuatan yang baik. Ya, mulai dari persekutuan kita merangkul semua orang yang tersisih, yang miskin dan hina. Dan di tengah-tengah masyarakat juga kita berbagi kasih kepada mereka. Menghargai perbedaan suku, budaya, bangsa, dan agama. Nah, di antara kita berbeda suku dan budaya, bahkan bahasa dan ras. Tapi kita bisa bersatu bersama. Kita juga dibentuk, dibina, digembalakan oleh Allah untuk menciptakan kerukunan hidup bersama. Mencintai perbedaan sebagai kekayaan anugerah Allah. Karena itu Indonesia yang terdiri dari berbagai macam lapisan masyarakat yang berbeda suku, budaya, maupun juga bahasa, ras, dan antar golongan, tetap Indonesia menjadi identitas kita. Kita orang Kristen, tapi kita adalah Indonesia. Indonesia adalah jiwa kita, Indonesia adalah rumah kita bersama. Merdeka! Selamat atas hari ulang tahun ke-77 bagi bangsa dan negara kita.
Tuhan memberkati bangsa dan rakyat Indonesia, memberkati bangsa-bangsa lain di dunia. Merdeka! Amin.